大家好，今天我们要学习第五课，题目是我揭晓一下. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 5. Temanya mengenai 我揭晓一下, saya akan memperkenalkan diri. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri, menanyakan orang itu siapa, seperti itu. 先我们看一下生词, kita pertama lihat dulu 生词nya atau kosakata barunya. 好，第一我们有谁 kosakata yang pertama ada 谁 siapa 谁 siapa. Kalau kalian lihat di sini nada dua itu penekarannya ada di i ya. 谁 walaupun tulisannya SHUI membacanya SHU dan 谁 谁 gitu ya. Tadi bukan sui cara membacanya tetapi sui siapa. Ini kata tanya. Menanyakan siapa gitu. Lalu ada jeshao. Jeshao itu memperkenalkan. 我介绍一下. Saya akan memperkenalkan diri. 我介绍 saya akan memperkenalkan. Gitu. Isyar itu sebentar. Isyar itu sebentar. Teng isyar. Teng isyar. Tunggu sebentar. Jadi waktunya hanya mungkin beberapa detik, beberapa menit, 1 menit, 2 menit, kayak gitu. Bisa pakai isyar. Kalau agak lama menunggunya, bilangnya teng ihor. Teng ihor. Teng ihor. Ini menunggu dalam waktu lama. Ya, teng ihor. Kalau isyar itu cuma sebentar. Kalau ini mungkin disuruh menunggu 5 jam, 5 menit, 10 menit bisa pakai teng ifor. Kalau ini cuma paling sebentar banget gitu. Pakainya teng isya. 好，然后呢，我们看一下有去 ada kata 去 pergi. Hati-hati. Ini walaupun tulisannya u, tetapi kalau kalian bertemu huruf konsonan J, Q, dan X, lalu vokalnya adalah u, maka membacanya bukan cu atau su atau cu gitu. Tapi membacanya adalah u yang ada titiknya. Konsonan u yang ada titiknya. Jadi walaupun di sini tidak ada titiknya, tetapi membacanya itu u yang ada titiknya. Cu ya. Jangan lupa u dengan titik itu bunyinya i tetapi mulutnya maju seperti kita melafalkan huruf u. Cu, i gitu. Artinya pergi ke. Jadi setelah kalau kalian bertemu kata cu, maka kata setelahnya adalah kata tempat. Ya, kata keterangan tempat. Bisa rumah, bisa kota, bisa negara, tempat apapun. Jadi rumusnya adalah subjek, verbanya adalah cu, seperti itu. Lalu kata tempatnya apa? Di sini contohnya, nih cu Purwokerto. Kamu pergi ke Purwokerto. Nih cu Rita Mall. Kamu pergi ke Rita Mall. Nih cu Wojia. Kamu pergi ke rumah. Seperti itu. Cu, ingat-ingat. Lalu ada nar, di mana. Jadi di nar. Jadi nar itu digunakan untuk menanyakan tempat. Tapi pertanyaan ya. Untuk menanyakan tempat. Kalau di sini shui itu kata tanya untuk menanyakan orang. Kalau nar itu kata tanya untuk menanyakan tempat. Ni nar, kamu pergi ke mana? Ya, kalau depannya cu, maka ni nar, kamu pergi ke
Makanya di sini saya tulisnya mana. Mana di sini maksudnya adalah tempatnya. Tapi kalau misalnya ini, cai, itu di. Mi cai nar, kamu di mana? Gitu. Mi cui nar, kamu ke mana? Mi cai nar, kamu di mana? Seperti itu. Nah, kalau cai, cai di sini itu kan kata penanda tempat, ya. Bedanya sama cu apa loh? Kalau cu itu kan tujuan tempatnya mau kemana. Tapi kalau cai itu di. Seperti itu. Yang membedakan keterangan tempat di dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia adalah kalau bahasa Mandarin, kalau bahasa Indonesia, keterangan tempat ada di belakang kalimat. Contoh, saya pergi ke, saya ada di Rita Mall. Saya, terus sini ya, saya saya ada di Rita Mall. Seperti ini. Kalau bahasa Mandarin bagaimana? Saya bahasa Mandarinnya wo, lalu cai. Oke. Kalau kalimatnya masih sederhana seperti ini masih belum terlihat ya strukturnya. Tapi kalau misalnya kita ganti ini, saya makan di Rita Mall. Ya, saya makan di Rita Mall. Makannya dulu, kegiatannya dulu, baru tempatnya. Ini struktur bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarin, tempatnya dulu. Wo, cai, Rita Mall. Makan bahasa Mandarinnya adalah 吃饭. 我在 Rita Mall 吃饭. Lihat. Kalau bahasa Indonesia, verbanya setelahnya subjek. Baru setelah itu keterangan tempatnya. Tetapi kalau dalam bahasa Mandarin, setelah subjek adalah tempatnya dulu. Baru verbanya. 吃饭, makan. Seperti itu. Hal. Ini untuk di. Lalu yang kedua ada cia. Cia itu rumah. Di sini cia itu artinya rumah. 我家 rumahku. 我在家 saya di rumah. Saya ada di rumah. Gitu. Panhona. Di sini ada te. Te. Te itu menyatakan kepemilikan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan punya gitu. Contoh, buku, rumahku, ibuku, ibunya. Berarti kan ibunya dia. Bukuku, buku milik saya. Ayahnya, ayahnya siapa? Ayah itu ayahnya dia, kan gitu. Berarti ayah itu punyanya dia. Bukuku, buku ini punya siapa? Punya saya, kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, kepemilikan itu ditandai dengan te, ada te-nya. Jadi tidak bisa hanya langsung woshu, woshu, wojia gitu. Pasti ada te-nya di tengah-tengahnya. Contoh di sini, wo te jia, wo te jia berarti rumah saya atau rumahku. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kan bendanya dulu. Baru miliknya siapa? Punya di belakang. Ya. Tetapi kalau bahasa Mandarin, milik siapa dulu? Milik siapa?
Lalu bendanya apa? Contoh di sini. Wote cia. Cia itu bendanya. Wo itu milik milik siapa? Kan gitu. Rumah ini miliknya siapa? Miliknya Wo. Ditandai dengan kata wote su bukuku. Buku ini punya siapa? Punya saya. Punya Wo. Kita Bang Yo, temanmu. Bang Yo, teman. Bang Yo-nya siapa? Ni. Gitu. Nah, tapi ada pengecualian. Pengecualian kalau misalnya menyatakan kepemilikan yang berhubungan dengan keluarga. Contoh, papa. Ayo, mama. Ayo, titi. Ini terus tentang dan seterusnya. Itu susunannya adalah tidak harus menggunakan te. Ya, tadi saya bilang kalau kepemilikan menggunakan te. Khusus untuk yang menunjukkan keluarga, te-nya melesat. Oh, papa. Oh, mama. Titi. Tong. Ini kan maksudnya, oh, te, papa. Maksudnya kan, oh, te, papa. Tapi te-nya melesat, maka jadi wo papa. Ini pengecualian hanya untuk kosa apa kosakata te yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan keluarga. Lalu berikutnya ada jing, silahkan. Silahkan masuk. Jing, jin. Jin itu masuk. Silahkan duduk. Jing, chuo. Silahkan makan. Jing, cerfan. Gitu. Oh, berikutnya kita lihat ada nih, Jin masuk. Jin itu masuk. Jin, silahkan masuk. Tadi sudah kita bahas. Lalu ada lagi yang sebelahnya adalah Shangtian. Shangtian itu toko. Wote Shangtian. Wote Shangtian. Tokoku. Jadi kita sudah dapat pemilikan ya. Wote Shangtian. Toko. Lalu di sini ada kan. Melihat. Semua kegiatan yang menggunakan kan adalah Bapak yang menggunakan mata. Namanya adalah kan. Bahasa Mandarin kan melihat. Maksudnya bagaimana, Los? Kita lihat contoh di bawah. 我看老师, saya melihat 老师. Makna yang pertama. 我看老师, makna yang pertama adalah ya. Ini artinya bisa saya melihat 老师 atau saya bertemu 老师. 我看书, lihat yang di bawahnya. 我看书 buku. Di sini bukan saya melihat buku, tetapi bukan saya membaca buku. Semua kegiatan menggunakan mata namanya kan. Tetapi lihat tuh, saya melihat, saya bukan lause, saya melihat lause. Atau saya bertemu lause. Bukan su, saya membaca. Kan apa lagi?
我看电视，电视 itu TV. Tapi di sini maknanya bukan saya melihat TV, tetapi saya menonton TV. Lalu, bukan pingren. Pingren itu adalah orang sakit. Kalau saya mengatakan bukan pingren, maka artinya adalah saya menjenguk orang sakit. Kita datang ke rumah melihat orang sakit kan, tapi kan artinya bukan melihat, tetapi menjenguk orang sakit. Kita yang menggunakan mata. Oh, kan. 然后我们有要ada mendengar, 听音乐 mendengarkan musik, 音乐 musik, 休息 istirahat. 我在家休息. Saya di rumah istirahat. Kalau dalam bahasa Mandarin saya istirahat di rumah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya istirahat di rumah. Kalau dalam bahasa Mandarin saya di rumah istirahat. 大学 itu universitas. 大学 itu universitas. 宿舍 itu asrama. Asrama. Eh, kalau di Cina konsep tempat tinggalnya itu asrama. Jadi semua pelajar itu tinggalnya di asrama. Sampai universitas pun tinggalnya di asrama. Nah, kalau misalnya di apa namanya? Kalau di Indonesia, kita kan ada konsep yang namanya kontrakan, kos-kosan, asrama, seperti itu. Nah, maka susah kalau kita gunakan konsep di Indonesia, itu misalnya kalian 呃我在宿舍休息. Saya istirahat di kos bisa. Jadi tidak harus asrama. Jadi kalau di konsep Indonesia, karena kita jarang ada konsep asrama, maka susha itu sama artinya dengan kos. Gitu ya. Asrama atau jiaoshi, ruang kelas. Tempat kalian belajar namanya adalah jiaoshi. Wangpa itu warnet. Wangpa itu warnet. Chaoshi itu supermarket. Kalian kalau belanja itu di chaoshi, 我在超市买东西. Saya membeli barang di supermarket, 超市, supermarket. 回 kembali. Contoh, 明天我要回家. Besok saya mau pulang. 回 kembali, 家 rumah. Jadi maksudnya di sini adalah 回 回 回 kembali, 家 rumah. 回家 maksudnya adalah pulang. Kembali ke rumah, maka artinya adalah pulang. Kalau misalnya kalian adalah liu suisang atau pelajar asing, misalnya kalian belajar di Cungpo, Cai Cungpo Suisi, nah kalian bisa menggunakan kata huigo. Misalnya kalian Cai Cungpo Suisi, belajar di Cungpo, terus ketika hari raya, misal atau pas libur, kalian kembali ke Indonesia, ya kan? Indonesia, maka kalian mengatakan huigo, kembali ke negara asal.
Vincent, 我要回国. Misalnya Lause di Cungko nih, terus Lause besok mau pulang ke Indonesia. Maka besok besok Lause mau pulang gitu. Misalnya Lause bilang gitu. Maka yang dipakai adalah bukan 我回家, saya pulang, tapi 我回国. Saya kembali ke negara asal. Saya kembali pulang ke negara asal. Seperti itu. 好，现在我们看绘画. Di sini ada dialog. Yang pertama ada Mali, lalu ada Wang Lan. 先你们听老师说，然后自己读. Kalian dengarkan dulu, lalu kalian baca sendiri-sendiri di rumah ya. 好，玛丽，王兰，他是谁？王兰，我介绍一下，这是我哥哥。Lalu dia ada Wang Lin. Wang Lin, 我叫王林，认识你很高兴。玛丽，认识你我也很高兴。王兰, di sini tulisannya naer, ya. Kalau ini sendiri namanya di sini na. Nah, ketika jadi satu, bacanya bukan naer, tapi nar, nar aja. Nar. Lalu ada Mali. 我去北京大学，你们去哪儿？王林，我们去商店。好, sekarang kita artikan satu-satu. Mali, Wang Lan, 他是谁? Mali, Wang Lan, dia siapa? 他是谁? Wang Lan, dia siapa? Lalu Wang Lan menjawab, Mali, 我介绍一下，这是我哥哥. Mali, saya perkenalkan. Ini adalah kakak saya. Wang Lin, 我叫王林，认识你很高兴. Saya dipanggil Wang Lin, 认识你高兴. Lalu di sini ada Mali, 认识你我也很高兴. Nah, kalau ini baca di belakang. Saya juga senang kenalan dengan. Saya juga senang berkenalan dengan. Wang Lan, 你去哪儿? Wang Lan, kamu pergi ke mana? Mali, 我去北京大学，你们去哪? Saya pergi ke Beijing Daxue, Universitas Beijing. 你们去哪儿? Kamu pergi, kalian pergi ke mana? Wang Lin, 我们去商店, kami pergi ke toko. Lalu di sini ada lagi dialog kedua. Ada He dan Xiao Ying. 张老师在家吗？张老师在家吗？ Apakah 我们老师先读一下，好，然后我们翻一起翻译，好不好？给。张老师在家吗？小英在。你是我是张老师的学生，我姓山下，我叫何慈。你是小英，我叫小英。张老师是我爸爸，请进。何慈，谢谢。好，张老师在家吗？Apakah
Ingat, kalau ada kata ma di belakang kalimat di tanda tanya, maka yang ini dibaca duluan. Apakah Zhang Lao Shi zai jia ma? Ada di rumah. Zai jia, ada di rumah. Xiao Ying zai. Zai di sini ketika berdiri sendiri maknanya bukan ada. Bukan di, tapi ada. Kalau cai cia, setelah kata cai diikuti kata benda, maka dia sebagai preposisi di. Tetapi ketika cai berdiri sendiri, maka dia itu artinya adalah ada. Ada. Niche, Anda, gitu ya. Terus panjang gitu, tidak diteruskan kata-katanya. 我是张老师的学生，我是张老师的学生。Jangan lupa tadi ada kata te, maka belakangnya te dan depannya te itu depannya te adalah jadi satu. Zhang Lao Shi de Xuesheng. Berarti hari belakang muridnya siapa? Zhang Lao Shi. Ya, ini jadi satu. Seret. Berarti hari belakang. Xuesheng muridnya siapa? Zhang Lao Shi. 我是张老师的学生. Saya adalah muridnya Zhang Lao Shi. 我姓山下. Margaku Shanxia. Di bab sebelumnya kita udah belajar sing ya. 我姓Shanxia, margaku Shanxia. 我叫何子. Saya dipanggil He Zi. 你是 kamu. Tanya ini maknanya. 我叫小英, saya dipanggil Xiao Ying atau saya Xiao Ying. 张老师是我爸爸. Nih, kalau ini pakai te, karena ini menyatakan keluarga, maka te-nya lesap. 张老师是我爸爸. 张老师 adalah ayah. Ayahnya siapa? Ayah saya. Jinjin, silahkan masuk. Xie. Terima kasih. Hao. Seperti itu. Untuk pelajaran hari ini, kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui grup di WA, gitu ya. Tugas akan saya share di Google Classroom melalui Gform, silahkan dikerjakan. Untuk pelajaran hari ini mengenai Wo Jie Xiao Ixiar sampai di sini. 你们再见。